Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nusantara Malam. Pemirsa Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI bersama Universitas Krishna Dwi Payana pada Rabu 19 Oktober 2022 menggelar seminar nasional dengan tema Darurat Peradaban Hukum, sejauh mana kewenangan Presiden terhadap lembaga yudikatif yang diselenggarakan di Pendopo Universitas Krishna Dwi Payana. Turut hadir dalam seminar ini Ketua Umum PERADI, Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM. Seminar bertajuk Darurat Peradaban Hukum, sejauh mana kewenangan Presiden terhadap lembaga yudikatif ini dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars dari Unkris dan Mars DPN PERADI. Acara dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia Herman Syah Dulaimi dan sambutan dari Rektor Unkris Ayub Muktiono. Ditemui usai seminar nasional, Ketua Umum DPN PERADI Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM menjelaskan sejak 1998 momentum reformasi hukum tidak digunakan dengan baik dan menjadi sebuah darurat, hingga akhirnya meledak pada beberapa kasus, salah satunya kasus yang menyangkut di dalam internal Polri. Lebih lanjut, ia menginginkan Indonesia mempunyai reformasi budaya hukum dengan campur tangan Presiden RI. Otto berharap Presiden berada bersama dengan para pencari keadilan dalam menegakkan hukum di Indonesia. Ya, makanya saya bilang bahwa sebenarnya ini seperti api dalam sekam. Sejak 98 sebenarnya sudah terjadi darurat ini. Karena kita reformasi hukum di tahun 98, kita momentum itu tidak kita gunakan dengan baik. Sehingga terus, jadi panjang terus sampai sekarang darurat terus kan gitu. Nah, tiba-tiba di akhir ini, 2 tahun yang lalu kita udah kasih sedikit warning. Ya, kami sudah menyuruhkan agar Presiden turun tangan di 2 tahun yang lalu sebelum COVID ya, dan itu bisa lihat di pernyataan-pernyataan kita. Tapi kelihatannya mungkin karena Pak Presiden lagi sibuk mengurusin hal-hal yang lain, maka ini nggak diperhatikan. Nah, tiba-tiba meledaklah kasus Sambo, Kanjuruhan, dan dipertaruhkan hakim di sini. Iya, hakim, semuanya terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena kalau kita harapkan lagi kepada para penegak hukum yang ada sekarang, ini nggak mungkin bisa, ya kan? Karena menurut saya diperlukan reformasi budaya hukum, ya. Jadi budaya hukum kita ini harus dirubah. Nah, ini hanya bisa apabila Presiden yang campur bisa merubah budaya hukum itu. Ya. Kalau budaya hukum itu tidak dirubah, percayalah tidak akan ada perannya juga. Karena paradigma budaya hukum kita ini yang sudah berubah sedemikian rupa. Apa yang kita nggak jahat selama ini, bagi masyarakat sudah tidak jahat lagi. Yang selama ini kita katakan korupsi itulah extraordinary crime, kenyataannya juga kalau ada ketangkap orang korupsi, paling orang bilang, itu karena sial aja, gitu ya. Jadi paradigma kita terhadap kejahatan itu berubah. Nah, ini kan karena budaya hukum kita yang lemah, gitu ya. Jadi percuma kita buat peraturan macam-macam kalau budaya hukumnya kita rubah. Nah, yang bisa mampu berubah ini harus dari top down, harus dari pemimpin di atas ke bawah. Gitu. Jadi kita harapkan Presiden yang bisa. Ini kan terkuakkan beberapa kali. Kasus Sambo ini sudah apakah hukum di Indonesia bangkit lagi apa gimana menurut Bapak? Apakah hukum Indonesia akan bangkit lagi? Ya, kalau Presiden turun tangan, saya optimis lah. Ya, ini kan karena sebenarnya walaupun Presiden tidak berperhatian, sebenarnya kan ini kan ada staf-staf khusus yang bidang hukum misalnya yang masukan ya. Tapi nggak apa-apa lah. Harapan saya Presiden itu harus berada bersama-sama dengan pencari keadilan ya di dalam menegakkan hukum ini. Dia tidak boleh berada di jajaran penegak hukum berhadapan dengan pencari keadilan, tapi dia harus berada di jajaran pencari keadilan berhadapan dengan penegak hukum. Sehingga kalau dia dengan pencari keadilan bersama-sama dalam menegakkan hukum, maka semua ini akan tunduk supaya dijalankan dengan baik. Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008, yakni Profesor Dr. Haji Jimli Asyidik, SHMH, menyebutkan seminar nasional peradaban hukum di Indonesia berada dalam konstruksi keadaan darurat. Maka demikian, diperlukan langkah-langkah untuk perbaikan dengan input ide-ide dari pakar hukum, perguruan tinggi, dan juga praktisi hukum. Dengan demikian, dalam seminar nasional peradaban hukum bersama Unkris,
Ia menyampaikan ide dalam menata ulang kedaruratan negara Indonesia saat ini, mulai dari masalah kepolisian hingga para hakim agar dapat kembali tertata dengan baik dalam seminar bersama Unkris dan Peradi. Keadaan darurat, maka kita membutuhkan langkah-langkah untuk perbaikan dengan menghimpun ide-ide cemerlang dari para pakar, dari dunia perguruan tinggi, dan juga dari praktisi. Karena itu penyelenggara acara ini bukan hanya kampus Unkris, tapi juga Peradi. Nah, saya sebagai seorang guru besar Universitas Indonesia yang juga berpengalaman dalam urusan praktek di dunia peradilan, diundang secara khusus untuk menyampaikan ide-ide bagaimana kita menatap ulang kedaruratan negara hukum kita sekarang ini. Senada dengan Jimli Asyidik, Hakim Agung RI periode 2011 hingga 2018, Profesor Dr. T. Gayus Lumbun, SHMH, memberikan pandangannya bahwa kedaruratan peradaban hukum di Indonesia sudah sangat dirasakan oleh masyarakat. Ia juga menyinggung bahwa Presiden dapat ikut turun mencampuri urusan peradilan dengan arti Presiden memenuhi kewenangan, dapat masuk atau ikut campur ke lembaga lain dalam keadaan darurat. Bisa saya gambarkan bahwa kedaruratan peradaban hukum ini sudah demikian dirasakan oleh masyarakat. Kedaruratan itu apa? Ya, darurat yang dalam arti kata memang keadaan yang abnormal dari yang seharusnya di negara ini seperti apa. Kemudian peradaban adalah satu identitas yang isinya adalah bagaimana akhlak, bagaimana kehormatan yang harusnya dipertahankan oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Sementara itu dalam seminar nasional dengan tema Darurat Peradaban Hukum turut dihadiri Rektor Unkris, Ayub Muktiono, Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Dr. Dahahana Putra. Sementara Ketua Umum DPN Peradi, Profesor Dr. Oto Hasibuan SHMM, Hakim Agung RI periode 2011 hingga 2018, Profesor Dr. T. Gayus Lumbun SHMH, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008, Profesor Dr. Haji Jimli Asyidik, SHMH, menjadi pembicara dalam seminar ini. Dari Jakarta, Dio Malau, Andri Diwono, Nusantara TV, melaporkan.